Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang puyuh Jepang yang dipelihara oleh Pak Idai. Puyuh Jepang atau Coturnix japonica yang dipelihara di peternakan milik Pak Idai merupakan salah satu jenis unggas kecil dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, puyuh ini termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Pacinidae, genus Coturnix, dan spesies Coturnix japonica. Dari klasifikasi tersebut, terlihat bahwa puyuh Jepang masih berkerabat dekat dengan unggas lain, seperti ayam dan burung pegar. Perbedaan antara puyuh jantan dan puyuh betina. Puyuh jantan memiliki bulu dada berwarna coklat kemerahan, polos, lebih aktif, sering berbunyi, dan memiliki kelenjar busa di dekat kloaka yang akan mengeluarkan busa putih saat dipijat. Sebaliknya, puyuh betina memiliki dada dengan bercak hitam dan lebih tenang. Model kandang yang sering dipakai yaitu sistem liter dengan lantai sekam. Selain murah dan mudah dirawat, sekam juga bisa menyerap kelembapan dan menjaga kandang tetap kering. Tapi sekam ini harus diganti secara rutin, biar puyuh tetap sehat. Untuk kapasitas puyuh dewasa idealnya sekitar 30-40 ekor per sekam. Sementara DOQ bisa lebih padat, sekitar 250-500 ekor, dalam kandang ukuran 70 x 80 cm. Namun, seiring bertambah besar, jumlahnya perlu dikurangi agar tidak stres dan tetap produktif. Untuk minumannya, biasanya dibuat secara sederhana menggunakan galon yang dialirkan dengan selang ke setiap tempat minum, sehingga air selalu tersedia dan lebih hemat tenaga. Sedangkan tempat makannya bisa menggunakan pipa paralel besar yang dibelah menjadi dua. Bahkan ditaruh memanjang, mudah dijangkau puyuh, dan lebih efisien dalam penggunaan pakan. Selain itu, di dalam kandang juga dipasang kipas untuk menjaga sirkulasi udara tetap baik dan mencegah panas berlebih. Dalam pemeliharaan puyuh milik Pak Idai, jenis pakan yang digunakan adalah pakan P304C yang diproduksi dari PT Charon Tokpan. Nah, pakan ini berbentuk butiran, bersifat komplit, dan diproduksi tanpa tambahan antibiotik, sehingga lebih aman bagi kesehatan ternak maupun konsumen produk puyuh. Pak Idai itu memberikan pakan secara teratur, yaitu 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, dengan takaran rata-ratanya itu 25 gram untuk setiap ekor puyuhnya per harinya. Nah, harga pakan tersebut itu 375.000 per karungnya, beratnya itu sekitar 25 kg. Nah, sehingga dalam perhitungan biaya pakan dapat disesuaikan dengan jumlah populasi ternak yang beliau pelihara. Selain pakan utama, Pak Idai juga menambahkan vitamin perangsang telur produksi dari PT Medion yang diberikan melalui air minum. Nah, pemberian vitamin ini tidak dilakukan setiap hari, melainkan hanya dilakukan ketika produksi telur mulai menurun atau pada masa awal produksi untuk merangsang pembentukan telur. Nah, dosis penggunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu untuk 1 gram vitamin itu dicampurkan dalam 2 liter air pada masa permulaan produksi. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kembali produktivitas yang menurun, itu digunakan dengan dosis ringan, yaitu 1 gram untuk 10 liter air. Nah, dengan pola manajemen pakan dan suplementasi vitamin yang diterapkan Pak Idai, puyuh yang beliau pelihara itu tetap sehat, produktivitas telurnya terjaga, dan hasil produksinya dapat diperoleh secara optimal. Hama yang sering menyerang kandang ternak yaitu seperti lalat, tikus, dan juga cicak. Nah, ketiga ini dapat menjadi sumber penularan penyakit. Biasanya lalat membawa bibit penyakit melalui kotoran, sedangkan tikus bisa merusak pakan dan menyebarkan bakteri. Sedangkan cicak itu dapat mencemarkan makanan dengan kotorannya. Solusi sederhana yang dapat dilakukan yaitu penyemprotan disinfektan menggunakan Wipol seminggu sekali di sekitar kandang. Nah, langkah ini dapat membantu menekankan populasi hama dan juga membunuh mikroba penyebab penyakit dan juga menjaga lingkungan tetap higienis. Selain itu, penting juga memperhatikan kebersihan pakan, air minum, serta menutup celah kandang agar tikus dan cicak tidak mudah masuk.
Telur puyuh dari peternakan Pak Idai dijual dengan cara yang sederhana. Kalau dikirim ke warung, harganya 10.000 per kemasan. Sedangkan warga yang datang langsung ke peternakan Pak Idai bisa dijual seharga 10.000 untuk 25 butir, jadi lebih hemat. Cara ini bikin Pak Idai tetap untung, warung punya stok, dan pembeli sekitar senang karena harganya ramah di kantong. Selain telur, peternakan Pak Idai juga menjual puyuh afkir seharga 3.000 per ekor. Kotoran puyuhnya pun tidak dibuang, tapi dikumpulkan lalu dijual sebagai pupuk organik seharga 20.000 per karung. Pak Idai memelihara sekitar 1.000 ekor burung puyuh dalam 3 sekat kandang. Bibit dibeli dengan harga Rp45.000 per ekor, lalu dirawat sampai umur 45 hari ketika mulai belajar bertelur. Puncak produksinya terjadi saat umur 2 bulan dan masa produktif bisa berlangsung lama, bahkan sampai setahun lebih. Di usia 9 bulan, hampir semua burung masih rajin menghasilkan telur, sehingga penghasilan dari penjualan cukup stabil. Setelah melewati umur 1 tahun, produksi telur mulai menurun. Untuk menjaga hasil tetap baik, Pak Idai biasanya memberikan tambahan perangsang melalui air minum. Namun, ketika umur burung sudah melewati 15 bulan, produktivitasnya semakin rendah dan dianggap afkir oleh Pak Idai. Burung afkir ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Pak Idai, tapi dijual kembali dengan harga Rp3.000 per ekor. Modal awal yang dikeluarkan oleh Pak Idai yaitu 10 juta rupiah, di mana itu termasuk pembelian joki sebesar 4 juta rupiah dan pembelian obat perangsang senilai 200.000 rupiah, di mana obat tersebut bisa digunakan berkali-kali. Jadi pendapatan yang didapatkan oleh Pak Idai terdapat 2 sumber, yaitu penjualan telur dan penjualan feses. Penjualan telur bisa kita hitung dari ternak Pak Idai memproduksi 900 butir telur perharinya. Jadi 1 butir telur tersebut senilai Rp400. Jadi 900 butir kita kalikan Rp400. Jadi Pak Idai mendapatkan 360.000 per harinya, dan per bulan Pak Idai mendapatkan 10 juta, sekitar 10.800.000. Kemudian Pak Idai mendapat tambahan dari penjual feses, di mana Pak Idai biasa mengumpulkan 21 karung per bulannya. Jadi Pak Idai mendapatkan keuntungan senilai 220. Jadi total keuntungan kotor Pak Idai per bulan mencapai Rp11.020.000. Kemudian pengeluaran Pak Idai per bulannya yaitu pakan. Pakan yang diberi oleh Pak Idai itu sebesar 25 gram per ekornya. Jadi Pak Idai memberikan 25 kg per hari untuk ternaknya, di mana harga pakan tersebut 1 kilonya senilai Rp10.000. Jadi Pak Idai mengeluarkan uang untuk pakan senilai 250.000 per hari, yaitu senilai 7.500.000 per bulannya. Dan pembelian lem tikus untuk menangkap hama senilai 20.000. Jadi pendapatan bersih Pak Idai bisa kita hitung dari 7.520 pengeluarannya dikurang 11.020 pendapatannya dikurang dari pengeluarannya senilai 7.520. Jadi Pak Idai mendapatkan keuntungan bersih per bulan sekitar 3.500.000. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Pak Idai juga menjual burung afkir seharga Rp3.000. Jadi Pak Idai dapat menjual sekitar 80% dari burung afkir tersebut, karena 20%-nya sudah mati.